Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita ke mata pelajaran IPA kelas 9. Ini kita akan membahas lanjut materi hereditas. Ini materi pokok bahasanya adalah hereditas manusia. Hereditas manusia yang kita ketahui yang membawa sifat keturunan adalah materi genetik. Materi genetik ini terdiri dari kromosom, kemudian asam nukleat, dan gen. Nah, kromosom dalam tubuh manusia, ini kita masuk ke pewarisan sifat pada manusia ya. Kromosom dalam tubuh manusia ini dibedakan menjadi dua macam. Ada dua macam, yaitu ada autosom dan ada genosom. Autosom berarti ini kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Misalnya, warna kulit, jenis rambut, dan lain sebagainya. Kemudian manusia memiliki 44 buah. Jadi memiliki kromosom autosom ini 44 buah. Atau 22 pasang autosom. Sedangkan genosom ini kromosom yang menentukan jenis kelamin. Jadi kelamin laki-laki atau perempuan. Manusia mempunyai 2 buah atau sepasang gonosom. Gonosom ini bisa 2 buah ini ya, X dengan Y. Ini untuk gonosom laki-laki, dan gonosom perempuan ini disimbolkan dengan XX. Ini bukan genosom ya anak-anak, ini gonosom. Maaf tadi. Nah, kromosom dalam tubuh tersebut berasal dari kromosom parental laki-laki dan parental perempuan. Jadi dari orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Nah, parental induk atau orang tuanya ya. Pasangan kromosom ini disebut dengan kromosom homolog. Oke. Kita lanjutkan. Sel tubuh yang mengandung kromosom homolog disebut diploid karena ada 2, maka disimbolkan dengan 2N. Sedangkan sel kelamin, kalau ini kan untuk sel tubuh tadi. Sedangkan sel kelamin berjumlah separuh dari jumlah kromosom sel tubuh. Jadi jumlahnya itu hanya ada separuh dari kromosom sel tubuh, disebut haploid, hanya ada. Jadi separuhnya ya, dari 2 berarti jadi 1. 2 bagi 2 berarti 1. Untuk pola kromosom manusia bagaimana? Ini ada sel tubuh laki-laki. Dalam sel tubuh laki-laki ini ada jumlahnya ada 22 AA. AA ini untuk kromosom autosom tadi ya, kromosom tubuh. Ini autosom, dan XY ini untuk gonosomnya, atau bisa ditulis 44 yang jumlahnya tadi ya, 44A, karena di sini bukan pasang, bukan kita hitung per pasang, tapi satuannya ada 44 plus XY. Kemudian ada sel tubuh perempuan, di dalam sel tubuh perempuan ada masih sama 22 autosom, dan sel gonosomnya ada XX. Ingat, kalau perempuan itu XX, kalau laki-laki gonosomnya XY. Atau 44 autosom dan XX. Nah, sel telur, kalau ini tadi kan sel tubuh ini yang 2N tadi anak-anak, yang diploid. Sedangkan yang sel telur, sel kelamin ini jumlahnya ada 22 autosom dan X saja. Karena setengahnya tadi ya, haploid tadi. Sel sperma atau sel kelamin jantan pada laki-laki ya, 22 autosom plus X atau 22 autosom plus Y. Oke. Kita lanjutkan. Nah, hereditas manusia di sini merupakan sifat-sifat yang diwariskan pada manusia. Ada apa saja? Ada warna kulit, tipe perlekatan cuping telinga, kemudian bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, dan jenis rambut. Nah, warna kulit di sini dikode oleh banyak gen anak-anak dalam membentuk pigmen kulit atau melanin. Melanin ini untuk pigmen kulit warna gelap. Warna kulit sangat gelap ini untuk sifatnya bersifat dominan, bisa disimbolkan
genotipnya A besar, B besar, C besar, C besar. Nah, karena di sini kenapa ada 3? Karena banyak gen. Warna kulit sangat terang di sini merupakan sifat resesif. Jadi yang warnanya sangat terang ini merupakan sifat resesif yang tidak sering muncul ya, disimbolkan dengan huruf kecil semua. Kemudian warna kulit sawo matang ini yang tengah-tengah. Ini merupakan sifat intermedier, maka disimbolkan dengan A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Nah, kita lanjutkan ke tipe perlekatan cuping telinga. Cuping telinga ini gambarnya di sini. Ini yang cuping telinga menggantung bersifat dominan homozigot atau heterozigot. Ini yang homozigotnya ada 2, ada homozigot dominan homozigot atau heterozigot. Kalau homozigot berarti G besar semua, sedangkan yang heterozigot G besar G kecil. Nah, ini yang dominan ya. Ini yang dominan yang cuping telinganya menggantung, jadi tidak melekat atau menempel. Sedangkan yang resesif ini yang menempel, bersifat homozigot resesif. Nah, ini gambarnya seperti ini. Sedangkan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, jadi yang di bagian depan ini yang hurufnya V atau widow's peak, ini yang dominan sifatnya. Sedangkan yang ini bentuknya melingkar, ini yang resesif, yang lurus gini. Kemudian yang jenis rambut ini ada keriting, lurus, maaf ini bukan lurus ya, Kemudian jenis rambut ikal atau bergelombang. Nah, yang jenis rambut keriting ini yang dominan, yang sering muncul pada keturunan ketika orang tuanya membawa sifat jenis rambut yang keriting. Kemudian jenis rambut lurus ini yang resesif, yang tidak sering muncul. Kemudian yang jenis rambut ikal atau bergelombang ini yang dominan atau dominan tidak sempurna atau intermedier. Oke. Ibu lanjutkan lagi. Yang menurun dari orang tua ke anaknya ada juga golongan darah. Nah, kita lihat di sini pewarisan sifat golongan darah AB, golongan darah AB atau O ini atau 0 ya. Ini genotipnya, bagaimana genotipnya ditulis? Ini IA terdiri dari apa saja? Ini ada bisa IA atau IA-IO, IA-I0. Kemungkinan macam sel gametnya berarti ada apa? Ini berarti ada IA, ada IO. Jadi hanya ada IA sama IO aja. Kemudian yang B, IB atau IBIO. Nah, anak-anak, untuk IB ini berarti yang homozigot, IA ini homozigot. Nah, kalau yang ini IA-IO, IBIO ini yang heterozigot sifatnya. Kemungkinan macam sel gametnya ada IB dan IO. Nah, selanjutnya yang AB ini genotipnya ada IA, IB. Nah, ini jelas kalau yang ini heterozigot karena campuran. Kemungkinan macam sel gametnya ada IA dengan IB. Nah, kalau yang O ini I0 berarti homozigot. Nah, homozigot ini kemungkinan macam sel gametnya hanya ada 1 karena ini di sini cuma ada O saja, 0 saja, I0. Oke. Contohnya bagaimana di sini? Seorang laki-laki menikah bergolongan darah AB. Ini ya, seorang laki-laki bergolongan darah AB menikah dengan perempuan bergolongan darah O. Kemungkinan keturunannya bergolongan darah apa saja? Nah, ini laki-lakinya yang AB berarti tadi gametnya ada IA, ada IB. Sedangkan perempuan yang golongan darahnya O, gametnya ada IO, I0. Maka ketika disilangkan, ya ini untuk keturunan, kemungkinan keturunannya yang pertama ada IA dan IO, berarti golongan darahnya A heterozigot karena ada A dan O. Kemudian kemungkinan keturunan yang kedua ada I, O dan IB, berarti IB dan IO, golongan darahnya B yang heterozigot. Kita lanjutkan ke pewarisan kelainan atau penyakit yang diturunkan secara genetik. Ini ada albino, hemofilia, dan buta warna. Albino itu apa, anak-anak? Albino itu kelainan genetik karena tubuh tidak mampu memproduksi pigmen melanin, sehingga seluruh tubuh
dan rambut berwarna putih. Nah, sifat albino dikendalikan gen resesif. Jadi yang sifatnya albino itu yang berwarna putih tadi resesif, gennya A kecil ya disimbolkannya genotipnya. Orang normal memiliki genotip A besar atau A besar A kecil, sedangkan albino memiliki genotip yang A kecil. Sedangkan penyakit hemofilia ini merupakan kelainan genetik yang ditandai oleh darah sukar membeku saat terjadi luka. Sukar membeku, jadi darahnya mengalir terus karena tidak dapat memproduksi faktor pembeku darah. Faktor pembeku darah terdapat pada kromosom X. Gen dominan H, gen dominannya ini disimbolkan dengan H, mampu memproduksi faktor pembeku darah. Jadi sebagian banyak orang-orang itu mampu memproduksi faktor pembekuan darah. Nah, yang memiliki kelainan hemofilia ini dia memiliki gen resesif atau disimbolkan dengan huruf H kecil, ini tidak mampu memproduksi faktor pembeku darah. Oke, nanti tabelnya akan buatin jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian penyakit buta warna. Buta warna disebabkan oleh gen resesif. Jadi buta warna ini gennya resesif yang tidak sering muncul. Ini gennya kita simbolkan, kita tulis dengan CB. Dalam kromosom X juga. Nah, ini untuk jenis kelamin perempuannya, ini perempuan dengan laki-laki. Genotip normal berarti penulisannya bagaimana? Kalau normal berarti XX karena perempuan. Kemudian yang XXCB ini karir atau normal tapi membawa gen buta warna. Jadi perempuan yang memiliki genotip XXCB ini normal tapi dia membawa sifat buta warna. Buta warna. Ini harusnya buta warna ya anak-anak. Kita ganti. Kemudian yang XCB ini memiliki genotip buta warna. Jadi perempuan ini memiliki buta warna. Ini bukan hemofilia ya, maaf, ini diganti buta warna. Oke. Laki-laki, sedangkan yang jenis kelamin laki-laki ini punya kromosomnya kan X dengan Y. Kalau yang normal berarti di sini tidak ada genotipnya, tidak ada CB-nya, sedangkan yang genotip hemofilia ini mempunyai XCBY. Oke. Kita lanjutkan ya. Di sini oke. Ini buatin ganti buta warna. Oke. Ini eraser dulu. Oke. Di sini ya. Ini untuk buta warna. Oke, kita lanjutkan. Tadi tabelnya ini untuk tabel genotip penderita. Tabel genotip penderita hemofilia. Di sini jenis kelaminnya ada perempuan, ada laki-laki. Untuk genotip yang normal berarti perempuan ini hemofilia yang normal ini adalah dominan homozigot ya, H besar. Kemudian yang perempuan karir atau membawa gen hemofilia tapi dia normal, tapi memiliki sifat membawa gen hemofilia. Ini di genotipnya disimbolkan dengan XH besar dengan XH kecil, ini yang membawa gen hemofilia, kromosom yang membawa gen hemofilia. Kemudian yang perempuan tapi memiliki genotip hemofilia, dia memiliki penyakit hemofilia berarti XH kecil semua, XH kecil semua. Ini homozigot resesif. Di sini wanita yang membawa kromosom X besar H kecil ini genotip hemofilia ini bersifat letal, jadi langsung meninggal saat dilahirkan. Sedangkan laki-laki memiliki genotip normal ini kromosom X dengan H besar dan Y saja. Sedangkan yang memiliki hemofilia berarti X dengan H kecil dan Y.
H kecil ini karena ini bersifat resesif. Nah, oke. Tadi buat menjelaskan lagi ya, tabel genotip penderita buta warna. Ini untuk yang tadi disimbolkan dengan CB. CB ini berarti membawa tapi tetap normal karena di sini tidak semua kromosom membawa gen buta warna. Oke, anak-anak, sampai di sini untuk hereditas manusia. Tetap semangat dan jangan lupa banyak membaca. Ibu akhiri, kita lanjutkan untuk pemuliaan makhluk hidup di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.